Petak Umpet. Selamat malam, kembali lagi bersama saya, Ghost Taylor. Malam ini saya akan menceritakan kisah nyata yang begitu membuat narasumber trauma di masa kecilnya. Bagaimana tidak, permainan masa kecil yang seharusnya menjadi kenangan indah kini menjadi kenangan yang menakutkan. Ya, permainan itu adalah petak umpet. Latar cerita ini diambil pada tahun 80-an, yang mana listrik masih sangat minim pada masa itu. Rumah-rumah warga hanya bermodalkan penerangan dari lampu petromak dan sinar bulan dari langit. Malam itu, sehabis maghrib, Mila keluar rumah karena dijemput beberapa teman sebayanya. Saat itu, Mila masih berumur 10 tahun. Umur di saat anak-anak sedang suka-sukanya bermain. Malam itu mereka setuju untuk bermain permainan petak umpet. Permainan yang sering dimainkan Mila bersama teman-temannya. Sebelum keluar rumah, "Mbok," panggilan Mila untuk ibunya. Berpesan, "Dok, nanti kalau ngumpet jangan di rumah kosong yang banyak semak-semaknya itu ya, apalagi jauh-jauh." Begitulah pesan Mbok yang hanya dibalas anggukan sekilas oleh Mila. Seolah tidak peduli dengan omongan ibunya. Bagi Mila, semakin jauh dan semakin sepi ia bersembunyi, maka semakin sulit juga temannya untuk menemukannya. Begitulah pikirnya saat itu. 1, 2, 3, 4. Di saat ia berhitung, tanda permainan petak umpet dimulai. Mila dan teman-temannya sudah berlari ke arah persembunyian masing-masing. Mila, jangan ke sana," pesan Sinta, temannya. Sinta melihat Mila hendak bersembunyi di rumah kosong yang banyak pohon rimbunnya. "Sst, terserah aku, udah sana ngumpet." Sinta hanya bergedik ngeri. Mila masuk ke dalam rumah kosong yang reot. Rasa dingin menusuk kulitnya. Dia merasa tempat persembunyiannya ini sangatlah sempurna. Tia yang berjaga pasti sulit menemukannya. Satu persatu Mila mendengar Tia berhasil menemukan temannya. Kini tinggal Mila seorang yang masih bersembunyi. Sebentar lagi dia pasti jadi pemenangnya. Namun tiba-tiba saja Mila merasa sesuatu di belakangnya. Mila menengok dan melihat sosok tinggi besar dengan rambut menjuntai panjang, merinding dan sangat ketakutan. Itulah yang dirasakannya. Tapi kakinya seperti terkunci, tidak berkutik. Sosok itu menyeringai dan melambaikan tangannya ke Mila, seolah mengajak Mila untuk mendekatinya. Mila mulai menangis, tapi sosok itu semakin menjadi. Ia tertawa sambil berkata, "We. Ya, itulah wewe gombel." Sosok yang senang menculik anak-anak. Dengan sekuat tenaga, Mila mencoba berlari dan berhasil. Namun, sosok itu mengikutinya. Mbok. Mila terus berlari ke rumahnya. Teman-temannya tidak melihat apa yang sedang mengejar Mila malam itu. Mila sudah tidak memikirkan permainan petak umpetnya lagi. Baginya, pergi secepat mungkin ke rumah adalah hal yang penting sekarang. Sosok itu masih mengejar Mila, semakin dekat, sehingga wajahnya yang begitu menakutkan semakin jelas. Mbok, teriak Mila dari depan pintu rumahnya. Seketika saja badan Mila ditarik ibunya masuk ke dalam. Ibu Mila menaburkan garam dan doa-doa ke depan pintunya. Mila yang masih ketakutan hanya menangis di dalam rumah. Si Mbok mendekatinya. "Kan tadi sudah Mbok wanti-wanti toh, jangan main di rumah kosong itu. Wewe gombel kan suka tempat itu, apalagi melihat anak-anak." "Sudah tenang," ucap Mbok sambil memeluk Mila. Sungguh, malam itu adalah malam yang sangat menakutkan bagi Mila. Semenjak saat itu, ia enggan bermain petak umpet. Ia lebih baik di dalam rumah saja. Itu lebih baik daripada harus melihat sosok wewe gombel yang menakutkan.